Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Seperti disebutkan di awal tadi bahwa sebenarnya perempuan di Indonesia sudah mendapatkan payung hukum secara politik maupun dalam perlindungan secara hukum ya. Dan kita melihat bahwa kesempatan tersebut cukup luas diberikan kepada perempuan gitu ya. Tapi kita tidak menuduh perempuan tidak bisa menjaga integritasnya, karena dalam konteks misalkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, sebenarnya lelaki pun luar biasa gitu ya. Cuma kalau ada perempuan yang melakukan ini kelihatan langsung ya. Perlu Kementerian Pemberdayaan Wanita itu perlu merilis nih. Yes. Berapa sih persentase pelanggar hukum? Kalau secara grafik ya tetap laki-laki yang banyak, Pak. Tapi karena memang mungkin posisinya cukup strategis gitu ya. Yes. Misalkan perempuan sekarang jadi bupati, direktur ya, direktur BUMN atau komisaris BUMN yang strategis gitu ya. Direktur bank. Nah, kita belakangan kan mendapat kabar bahwa ketua OJK sekarang kita kan perempuan kan. Iya, Ibu Kiki Widyasari ya. Kiki Widyasari. Nah, beliau dulu kan model tuh. Iya, sama kayak saya. Dia mampu memanfaatkan potensi dirinya. Karena Pak jangan salah loh, dia tersinggung nih. Ya, pemirsa harus tahu, banyak sekali model-model, banyak sekali orang yang bergerak di dunia entertain itu cerdas juga loh. Buku itu salah satu perempuan yang membuktikan bahwa kecerdasan bisa berpadu dengan kecantikan. Jadi, iya, tidak semua perempuan cantik itu bodoh. Contohnya saya. Benar kan, Pak? Bu Kiki diundang nih. Harus gitu ya. Harus diundang bicara di. Iya, jadi sebenarnya kandidat. Nah, ini nih mindset ini yang harus dirubah ya, bahwa banyak sekali kecantikan itu dia berpadu dengan kecerdasan. Salah satunya adalah Ibu Kiki, dan saya sangat suka dengan perempuan-perempuan yang diberikan kesempatan untuk dia memimpin dan menunjukkan kemampuannya untuk memimpin. Jadi ya saya nggak setuju juga gitu ya ketika seseorang misalnya dipilih hanya karena cantik, ya jangan juga gitu kan. Jangan juga seperti itu. Seseorang dipilih harus berdasarkan kompetensinya dan potensinya serta prestasinya juga kan, harus punya rekam jejak. Seperti saya, kalau ditanya Miss Wiwit siapa sih, Bibit Tahir, silakan di Google. Wah, udah banyak informasinya. Berkaitan dengan tadi dengan integritas yang saya sebutkan gitu ya. Walaupun secara presentasi kaum pria ini lebih banyak gitu ya, pelanggar kekuasaan. Pelanggar hukum. Jangan bilang pelanggar hukum ya. Nah, tapi belakangan juga kan kita ngeri juga ya. Yes, benar. Ada yang kena OTT gitu. Ya, benar. Kayak kemarin ini. Saya sebenarnya melihat secara integritas dia mungkin putih gitu ya. Tapi ketika berada di lingkungan yang di korporasi maupun di lembaga pemerintahan, di sekeliling-kelilingnya ini nggak bener gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau dia akhirnya terseret ke situ dan kemudian mengambil kebijakan yang salah. Ya. Jadi menurut saya sih gini Pak ya, ketika bicara mengenai peluang untuk melakukan penyelewengan gitu ya, ketika kita bicara tentang potensi melakukan penyelewengan gitu ya, penyelewengan atas kekuasaan, sebenarnya perempuan laki-laki sama-sama aja ya, tergantung kepada integritas dan kredibilitas orang tersebut gitu ya. Tapi kan sekarang ketika kita bicara mengenai katakanlah lembaga gitu ya, saya percaya ya ketika seseorang, ini saya tidak menuduh ya, saya juga tidak bisa, saya bukan menghakimi atau menuduh, tapi saya melihat bahwa ketika seseorang bisa melakukan penyimpangan kekuasaan atau penyelewengan kekuasaan, jadi saya pikir bahwa ketika seseorang melakukan penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, menurut saya itu adalah bukan berdiri sendiri gitu ya, pasti banyak aspek yang berpengaruh atas kejadian tersebut. Kita tahulah bahwa korupsi itu tidak mungkin dilakukan atas dasar
kepentingan individu, pastinya ada banyak hal-hal atau orang-orang atau aspek yang terlibat di dalamnya. Saya tidak menuduh bahwa institusinya yang buruk atau sistemnya yang memang buruk, tapi lebih kepada bahwa ya artinya memang ini sudah menjadi penyakit. Kalau penyakit itu kan pasti ada sebabnya kan. Jadi bukan si pelakunya juga yang harus dihukum, tapi harus dicari akar permasalahannya. Jadi saya percaya bahwa kembali ini ketika kita bicara tentang perilaku penyimpangan kekuasaan, ini bukan lagi bicara tentang gender menurut saya ya. Nggak adil ya kalau misalnya dari sekian kasus penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh laki-laki, lalu ketika ada satu tokoh atau pemimpin perempuan yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, ini menjadi sepertinya isunya besar gitu. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya sama aja. Ini lebih kepada si individunya aja, baik perempuan ataupun laki-laki. Kenapa kelihatannya menjadi tersorot gitu ya, menjadi highlight? Mungkin karena perempuan memang sedikit yang menduduki pucuk pimpinan tertinggi di satu institusi atau di satu lembaga. Maka ketika satu orang pelakunya adalah perempuan di pucuk pimpinan tertinggi di satu lembaga atau institusi, ini menjadi sebuah highlight aja gitu. Jadi sebenarnya sih lebih kepada perilaku individunya, ini bukan masalah gender. Jadi nggak adil kalau bilang perempuan, kenapa ya bisa seperti ini ya? Ini adalah sudah menjadi suatu kasus yang sistemik sih menurut saya. Jadi harus banyaklah aspeknya dan banyak akar permasalahan yang harus dibahas. Sebenarnya kan Presiden Prabowo Subianto sudah berkali mengingatkan ya dalam setiap kesempatan dan setiap pidato-pidato. Iya, dalam setiap momen ya. Setiap momen selalu mengingatkan, tapi tampaknya bahkan anggota kabinetnya pun akhirnya terjerat juga. Iya. Nah, artinya apa sih? Artinya memang sebenarnya ketika kita bicara di tempat terbaik sekalipun, bahkan ketika kita bicara mengambil sampel gitu ya, sampel di tempat ibadah pun kalau orang mau berbuat kejahatan kan bisa gitu ya. Jadi peluang selalu ada. Kembali kepada karakter si individunya. Kredibilitas, integritas, dan sikap amanah seseorang terhadap jabatan itu memang menjadi isu yang sangat krusial yang harus terus diingatkan kembali gitu ya. Sulit ya kalau kita bicara, kalau kita mau jujur mengakui, benar nggak sih bahwa korupsi ini seperti sudah menjadi budaya gitu ya. Kan ada yang bilang korupsi sudah menjadi budaya. Ya akhirnya orang yang tadi, karena kan orang bilang kejahatan itu terjadi bukan karena orangnya jahat, tapi karena ada peluang gitu. Nah, semoga kebijakan-kebijakan yang dibuat, perbaikan-perbaikan kebijakan yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini akan mempersempit peluang itu. Justru menurut saya adalah perbaikannya di dalam sistem dulu gitu loh. Sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau bicara mengenai kemungkinan itu selalu bisa terjadi, apalagi kalau memang si individunya memang sudah punya karakter yang seperti itu gitu. Tapi menurut saya kita coba perkecil peluang-peluang orang untuk melakukan kejahatan atau melakukan penyimpangan kalau kita mau membenahi sistemnya secara optimal. Sistemnya diperbaiki. Peluang-peluangnya coba dieliminate dengan cara memperbaiki sistem atau law enforcement. Jadi jangan cuma aturannya juga, tapi bagaimana penegakannya gitu loh. Jangan cuma bicara tentang kebijakan, tapi bagaimana pengawasan, supervisi, dan pengawasan atau supervisi terhadap kebijakan yang diberlakukan. Jadi bukan aturannya, tapi bagaimana mengawasi jalannya aturan. Itu juga harus penting. Gitu. Saya jadi teringat apa yang disampaikan Prof. Dr. Salim Said. Beliau pengamat militer dan juga politik dan juga peneliti. Saya kenal beliau kebetulan. Beliau pernah mengatakan bahwa koruptor itu tidak takut dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat di sumpah jabatan itu kan selalu dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan. Bahkan ada yang bersumpah di atas kitab suci kan, ya gitu. Artinya kalau saya melihat
seperti disampaikan tadi ada peluang, kemudian ada lingkungan yang mendukung, dan juga ada integritas yang ya terkikis artinya terkikis gitu. karena lingkungan dan karena peluang. Manusia ini kan ada hitam. Iya. Ya. Nah kalau kadang ada yang bilang gini Pak, lo kalau ada di posisi gue juga kan bisa jadi melakukan hal yang sama. Kadang ada anekdot kayak gitu kan. Saya juga sering bilang, kamu sekarang kritik tuh. Tapi nanti kalau dikasih peluang yang sama, mungkin akan lebih parah lagi melakukannya. Dan jadi itu sudah sebagian terbukti. Iya, dan itu terjadi kan. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa memang kesimpulannya kejahatan bisa terjadi bukan cuma karena orangnya yang jahat, tapi karena ada peluang. Nah, sehingga kita harusnya mencoba mengeliminate peluang-peluang itu dengan memperbaiki sistem dan bagaimana meningkatkan law enforcement gitu. Jadi jangan membuat kebijakan aja, jangan cuma bagus kebijakannya, aturannya, tapi bagaimana pengawasan terhadap pemberlakuan kebijakan itu jauh lebih penting gitu. Karena kalau nggak ada supervisi ya simpelnya gini deh, kalau kita suruh anak belajar gitu ya, tapi kita tidak memberikan perhatian mendidik bagaimana mengasuh anak sehingga anak terbangun habitnya untuk terus tekun belajar, kan ini juga tidak akan terjadi kalau cuma bilang anak suruh belajar tapi kita tidak mencontohkan, mengawasi, mendidik, mengingatkan. Anak juga kan akan bisa seenaknya aja. Itu kan contoh simpel di dalam rumah, dan itu kalau diberlakukan di dalam organisasi atau institusi yang lebih besar ya sama aja kayak gitu, punya aturan bagus, punya sistem bagus, tapi tidak ada pengawasan yang melekat yang secara optimal diberlakukan terhadap pemberlakuan kebijakan ya sama juga bohong kan gitu. Oke, Miss Wiwit, sebagai closing tentang perempuan dan permasalahan, menurut saya gini, jadi kalau kita mau wrap up semua obrolan kita bahwa menjadi perempuan di era modern seperti di era modern saat ini tuntutannya besar, karena perempuan harus ya mau tidak mau dengan tuntutan kehidupan saat ini, perempuan harus bisa berperan di dua sisi ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, baik untuk mengurus keluarga, mengurus rumah maupun membantu ekonomi keluarga. Jadi dengan situasi, kondisi kehidupan saat ini, memang perempuan dituntut untuk bisa dia fleksibel, dia bisa luas, dia juga bisa cerdas, tapi dia juga tidak lupa terhadap nature-nya sebagai seorang perempuan, yang dimana perempuan itu harus juga bisa mengasah, mengasuh gitu ya, mendidik, dan yang paling penting adalah perempuan saat ini karena zaman semakin modern, semakin berkembang, informasi dan pengaruh dari luar semakin banyak sehingga banyak hal-hal yang kita tidak bisa filter lagi. Saya berharap bahwa semaju-majunya perempuan jangan lupa kepada traditional value yang baik, lalu nilai-nilai kearifan budaya lokal, nilai-nilai agama, sehingga perempuan bisa maju tanpa melupakan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang punya akar budaya serta nilai-nilai serta moralitas yang kuat yang mengacu kepada agamanya masing-masing gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang disampaikan untuk tempat yang menurut saya cukup cocok dan bagus untuk kita santai-santai ngobrol ya. Baik, ini kita hari ini harus terima kasih nih Pak kepada Ratsa Kopi di Jalan Mujair di daerah Depok. Jadi teman-teman yang mau nongkrong asik, nongkrong santai atau ngobrol-ngobrol santai seperti kita ya Pak Bakar ya, bisa datang ke Ratsa Kopi di Jalan Mujair di daerah Depok di Pancoran Mas ya. Mampir ke Ratsa Kopi, kopinya enak, makanannya enak, tempatnya santai dan cozy untuk santai-santai gaul dan nongkrong. Ada makanan khas Indonesia, ada cireng, singkong goreng, ada makanan modern juga, ada biscok juga. Jadi kombinasi, jadi fusion antara modern dan tradisional. Sama seperti perempuan zaman now yang harus tetap memegang nilai-nilai moralitas, agama dan budaya, tapi juga jangan takut untuk terus terlibat kepada kemajuan zaman. Gitu. Oke, sobat AK Channel, untuk segmen kali ini tentang perempuan Indonesia kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan, semoga apa yang sudah dinyatakan oleh
Miss Wiwit Taher Yes. gitu, bisa diambil yang positifnya, Yes. juga mendorong kita untuk lebih bersikap produktif dan tidak lupa menjaga integritas kita, tidak hanya sebagai perempuan Indonesia tapi juga sebagai perempuan duta bangsa dan negara. Tapi bapak-bapak juga jangan ikut-ikutan mendorong perempuan untuk berbuat yang Negatif. Terima kasih. Yes, Sekali lagi. sama-sama Bapak. Terima kasih atas waktunya.